Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, marilah kita lanjutkan untuk pembelajaran matematika bersama Pak BW. Untuk kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut bagian yang kedua, yaitu akan membahas tentang besar dan satuan besar sudut, kemudian mengenal jenis-jenis sudut dan menentukan besar sudut beserta jenisnya. Anak-anakku, untuk melanjutkan materi garis dan sudut ini, mari kita pelajari tentang satuan sudut beserta besarnya. Nah, di sini untuk satuan sudut yang saya gunakan kali ini adalah satuan derajat dan satuan putaran. Contoh yang satuan derajat penulisannya adalah seperti ini. Sudut 30 derajat ditulis sudut 30 derajat. Nah, ini dibaca derajat. Nah, 130 derajat. Kemudian yang satuan putaran ya berarti sudut sepertiga putaran, sudut 2/5 putaran, atau sudut 1 putaran. Nah, ini satuan yang saya gunakan untuk kali ini, yaitu derajat dan putaran. Apa hubungannya satuan derajat dengan putaran? Bahwa satu putaran itu senilai dengan 360 derajat, atau kalau dibalik 360 derajat itu senilai dengan satu putaran. Perhatikan contoh yang ada ini, misalkan diminta untuk mengubah menjadi satuan derajat dari soal-soal yang semula dengan satuan putaran seperti ini. Nah, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, tadi satu putaran itu 360 derajat, berarti sepertiga putaran ya tinggal sepertiga kali 360 derajat. Nah, senilai 120 derajat. Setengah putaran berarti setengah kali 360 derajat, berarti 180 derajat. 2/5 putaran ya berarti 2/5 kali 360 derajat, beroleh 144 derajat. Dan 2 putaran ya 2 kali 360 derajat atau 720 derajat. Nah, ini untuk mengubah dari satuan putaran menjadi satuan derajat. Sebaliknya, kalau ada satuan derajat menjadi satuan putaran. Jadi misalkan ini kita diminta untuk mengubah dari satuan derajat menjadi satuan putaran. Kita ingat tadi 360 derajat itu senilai dengan satu putaran. Maka kalau 30 derajat ya berarti 30/360 kali satu putaran, berarti 1/12 putaran. 150 derajat ya berarti 150/360 kali satu putaran, berarti 5/12 putaran. Demikian juga yang 270 derajat ya 270/360 kali satu putaran, berarti 3/4 putaran. Nah, yang 540 derajat ya 540/360 kali satu putaran, senilai 3/2 putaran. Nah, ini untuk mengubah dari satuan derajat menjadi satuan putaran, hubungan antara putaran dan derajat. Kemudian kita lanjut untuk bagian yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut kita bedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat. Jadi misalkan ada sudut MON dengan OM dan ON berimpit, dan ini belum ada jarak atau daerahnya, masih belum ada daerah sudutnya, berarti maka ini nilainya 0 derajat.
Jadi sudut MON besarnya 0 derajat. Berikutnya adalah sudut lancip. Nah, sudut lancip, perhatikan ini. Nah, daerahnya adalah yang ini, daerah sudutnya. Kemarin kan kita sudah membahas bagian-bagian dari sudut, jadi kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Nah, yang disebut dengan sudut lancip adalah sudut yang besarnya itu antara 0 dan 90 derajat. Antara 0 atau lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Artinya antara 0 dan 90 derajat. Jadi yang pertama tadi kan sudut 0 derajat, berarti kedua kaki berimpit. Kemudian ini ada daerah sudut yang kurang dari 90 derajat, maka ini kita sebut dengan sudut lancip. Nah, jadi sudut DEF termasuk sudut lancip. Yang ketiga yaitu yang disebut dengan sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Besarnya 90 derajat. Jadi daerah sudut ini sebesar 90 derajat. Nah, maka ini kita sebut dengan sudut siku-siku. Sudut ABC. Ini besarnya 90 derajat. Perhatikan daerahnya. Yang keempat yaitu yang namanya sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat atau antara 90 dan 180 derajat. Perhatikan daerahnya. Ini kaki KL, kaki LM membentuk daerah sudut sekian ini. Ini termasuk golongannya sudut tumpul. Kalau kita lihat pakai gambar, ini kalau kita lihat pakai nilai besar sudut. Nah, sehingga sudut KLM termasuk jenisnya adalah sudut tumpul. Yang kelima yaitu sudut lurus. Nah, sudut lurus. Kaki ST dan kaki RS bertemu di titik S di sini, maka ini membentuk sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. 180 derajat membentuk garis lurus, maka disebut sudut lurus. Besar sudut RST berarti ini, maka 180 derajat. Yang keenam yang namanya sudut refleks. Sudut yang besarnya lebih dari 180 dan kurang dari 360 derajat. Jadi antara 180 dan 360 derajat. Nah, hati-hati untuk memahami sudut refleks. Perhatikan. Nah, ingat gambar seperti ini. Kalau yang kita lihat itu yang sini daerahnya, maka sudut PQR ini disebut sudut tumpul. Ingat yang tadi. Nah, kalau yang dilihat itu daerahnya yang sini. Tetapi kalau yang dilihat itu daerahnya yang ini, maka PQR termasuk golongannya sudut refleks. Maka ini besarnya lebih dari 180. Nah, jadi kalau yang kita pandang yang sini, ini namanya sudut tumpul. Tapi kalau yang sini namanya sudut refleks. Maka untuk memandang sudut refleks ini kita pandang daerahnya yang besar apa yang kecil. Nah, demikian juga kalau misalkan ini tadi kita sudah membahas yang ini. Kalau yang dipandang itu daerahnya adalah yang sini, maka ini namanya sudut DEF adalah sudut lancip. Tetapi kalau yang dipandang itu yang sebelah sini, yang daerah yang besar ini, maka ini dinamakan sudut refleks. Nah, demikian juga tadi kita sudah membahas yang seperti ini.
Nah, kalau yang ini yang kita pandang sini, maka ini namanya sudut siku-siku. Sudut ABC adalah sudut siku-siku. Nah, kalau yang kita pandang yang sini, maka namanya sudut refleks. Sudut refleks. Nah, maka nanti untuk menyebutkan sudut refleks biasanya disebut dengan ada kata refleks. Nah, misalkan seperti ini, sudut refleks PQR, berarti yang kita pandang sini. Tetapi kalau tidak ada kata refleks, misalkan sudut PQR, berarti yang kita pandang ini. Nah, gitu. Jadi kalau sudut refleks masih nanti ada keterangannya. Sudut refleks ABC. Nah, berarti yang kita pandang yang sini. Nah, ini untuk yang keenam yaitu sudut refleks. Besarnya lebih dari 180 kurang dari 360 derajat. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah jenis sudut satu putaran penuh. Nah, berarti hampir sama dengan sudut 0. Tapi kalau sudut 0 tadi itu kan antara M dan N belum ada daerahnya. Sekarang kalau sudut satu putaran penuh berarti yang kita lihat adalah daerahnya yang sini. Maka ini sudut satu putaran penuh, besarnya 360 derajat. Maka sudut MON yang seperti ini adalah 360 derajat. Nah, perhatikan contoh yang ada, mengingat kembali tentang jenis-jenis sudut. Nah, maka perhatikan yang pertama A32 derajat termasuk jenis apa? Nah, kurang dari 90, lebih dari 0 berarti sudut lancip. B 89,5 ini termasuk golongannya kurang dari 90, maka sudut lancip. C 125 berarti lebih dari 90 kurang dari 180, maka ini sebutannya sudut tumpul. 90 derajat. Nah, tadi 90 derajat itu sudut siku-siku. Yang E 90,6 derajat. 90,6 walaupun sedikit tapi kan lebih, berarti lebih dari 90 kurang dari 180, maka ini namanya sudut tumpul, jenisnya sudut tumpul. 180 berarti sudut lurus. 240 derajat lebih dari 180 berarti sudut refleks. Nah, sekarang kalau satuannya putaran, nah 1/5 putaran. Nah, supaya lebih mudah ya kita ubah dulu menjadi derajat. Bagaimana tadi putaran menjadi derajat? Kita kalikan 360 derajat sehingga diperoleh 72 derajat. Nah, berarti 1/5 kali 360 derajat diperoleh 72 derajat karena satu putaran tadi senilai dengan 360 derajat. Maka ini kelihatan, maka termasuk jenisnya adalah sudut lancip. 5/6 putaran berarti kita jadikan derajat, berarti 5/6 kali 360 sehingga diperoleh 300. Nah, 300 termasuk golongannya sudut refleks. Nah, demikian untuk satuan sudut dan jenis-jenis sudut. Silahkan dipelajari sehingga kalian akan lebih paham. Jika ada hal-hal yang kurang difahami silahkan bisa ditanyakan. Sekian, semoga kalian bisa berhasil dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.